Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Bapak Hasbullah, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA N1 Prosari Ibu Feti Susilawati, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru SMA N1 Prosari dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tonggak dimulainya pergerakan organisasi pemuda. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Ayo Kembali ke Dalam Semangat Persatuan". Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat mendorong kita untuk kembali semangat persatuan yang seperti yang para pemuda sebelum kita dalam Sumpah Pemudanya. Pada waktu itu, semua aktivitas pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan memprakarsai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa ini. Namun, yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaannya oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, para pemuda dan bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, musuh semu yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya adalah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal Insinyur Soekarno, presiden yang pertama di Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan bumi." Beliau menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dan hari ke hari, misalnya permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
yang makin gencar menggerus kehidupan bangsa ini. Lalu, kemana perginya para pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkan tenaga mereka demi perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak mau tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, menutup mata dan telinga. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang ada tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh diskusi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Para pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, seperti melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu, sebagai pemuda, kita menjadi aktif dan menjaga bangsa ini, bukannya hanya diam. Sebenarnya, sebuah pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato ini saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.